ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Kita mengudara lagi pada hari ini. Kalian semua sudah siap untuk ibadah Youth pada hari ini? Amin. Dimanapun kalian berada, ada yang di rumah, di kos-kosan, di kontrakan, atau di mana saja, pastikan kalian siap untuk ibadah hari ini. Amin. Karena kita akan menyanyi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran firman. Amin. Amin. Tapi sebelum itu kita mau berdoa lebih dahulu ya. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau jadikan. Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh ada bersama-sama berkumpul di dalam roh untuk kami dapat melakukan ibadah Youth ini ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami mau menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami kepadamu, bukan hanya dari mulut kami saja, bukan hanya dari apa yang terlihat saja, tetapi lebih dari itu ya Tuhan, kami mau membawa hati kami, seluruh pikiran kami, perasaan kami menjadi satu untuk menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau bersuka cita dan bergembira bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke. Hari ini kita punya tema yang agak spesial, gitu ya. Oke, dari kemarin kita spesial terus ya. Pasti. Kita enggak Selalu hari ini spesial. enggak ada yang enggak spesial kayak. Iyalah. Apa tuh, Kak? Apa tuh? Tunggu, kita kenalan dulu enggak? Oh boleh. Siapa Tak tadi kenal yang maka belum tak kenal? teman kayak kata. Kenalan dulu. Siapa dulu nih? Gambreng dulu. Gambreng. Dari dia dulu. Oh, salah yang Enggak ya. bertiga di Oke, dari saya dulu. Saya Nike. Udah. Udah gitu aja. Status oh enggak ya? Oh enggak. Jangan. Oke, saya Stefan, biasa dipanggil Koko Stefan. Oke. Hai Koko. Hai, Ko. Hai, apa kabar? Oke, aku ya. Oke. Aku Vina, masih sama kok namanya, belum ganti. Oke, kita hari ini mau menaikkan lagu-lagu yang bertema love song. Asik. Love. Apa itu love? Love itu cinta. Bukan. Cinta. Cinta tuh kalau di bahasa Korea tuh cinta. Oh, Bukan ya? Omo. Bukan. Omo. Oke, kita kayaknya kelamaan ya. Nah, langsung aja. Kita punya love song. Ya. Love berarti kasih, berarti cinta. Ya. Tapi di sini bukan cinta yang bikin kita gak bisa makan, gak bisa tidur gitu ya. Halo. Yang bikin galau. Nah, tapi di sini kita membahas tentang kasih yang membuat kita merasa berharga. Amin. Ya. Amin. Kasih yang membuat kita selalu ingin dekat kepada Tuhan. Yes, pasti. Nah, itu dia. Sudah nggak sabar pasti ya. Dan ada satu pesan nih sebelum kita nyanyi, masih nungguin ya. Kita semua berharap bahwa ketika kita menyanyi, seperti doa kita tadi, jangan hanya dari mulut kita saja, tapi rasakan setiap kata per kata, kita rasakan. Nah, di situ nanti kita akan merasakan benih-benih cinta yang muncul kembali. Oke. Yuk, langsung aja. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku
kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Ya bawa daku, bawa daku berada dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, oh. Oke, gimana? Sudah ada getar-getar cinta belum? Getar cinta. Udah mulai nih kayaknya. Bergetar hatinya atau bergetar tangannya? Bukan ya, tremor itu. Karena Oke. lagunya bagus banget ini. Asik ya. Oke, the next song adalah lagu favorit saya yang setiap kali kalau saya nyanyiin ini tuh rasanya kayak hatinya itu berbunga-bunga, tiba-tiba ada taman bunga gitu ya di sini. Penasaran pasti lagunya apa? Oke. Ya, langsung aja ya. Here's the song Tutur Kata. Bagaikan air sirami tanah kersang, terasa sejuk menyegarkan.
hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, oh, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Hey, oh, ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Amin. Oke. Kayak jadi ikutan kok ada bunga-bunga gitu loh. Kok Steph, Meleleh ini di sini. wow, melting banget. Tentrem gitu rasanya. Oke. Ini karena temanya tuh bagus banget gitu loh. Yes, dari kemarin betul memang bagus sih, tapi ini sekali. juga bagus banget. Tema kali ini masih relate sama yang kemarin ya. Mm-mm. Nah, kali ini kita kalau yang 2 minggu lalu kita udah bahas tentang hubungan, dan di situ kita sempat bilang apa kriteria kita kalau cari jodoh gitu ya. Jodoh. Kriterianya yang apa sih gitu. Kayak kemarin saya dengar banyak yang bilang kriterianya adalah cinta Tuhan, mengasihi Amen. Tuhan gitu ya, Ya. anak Tuhan. Nah, tapi sebenarnya kita tahu nggak sih ciri-cirinya orang yang Ya. mencintai Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan tuh kayak apa sih? Kayak Oke, apa sih? sekarang kita akan berdiskusi sebentar. Berdiskusi. Oke, mau mulai dari siapa nih? Orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan itu kayak apa? Aku
Mbak Vina Oke. mungkin. Ya. Yang cinta Tuhan itu yang hidup baru. Kemarin apa sharing dari Cik Grace. Bener sih, yang namanya cinta Tuhan itu berarti hidup baru. Ya, Jadi dalam Amin. roh Amin. yang mengutamakan Tuhan sih. Kalau Ya. Jadi pusat hidupnya tuh adalah Tuhan. Itu buat aku. Yes. Oke. Kalau Setuju. menurutku orang yang mengasihi Tuhan tuh selalu memikirkan Tuhan ya. Jadi dalam setiap perilakunya, dalam setiap kegiatannya, aktivitasnya itu teringatlah sama Tuhan. Bahkan Amin. setiap hari itu nggak lupa lah sama Tuhan. Jadi teringat Tuhan Yesus terus kayak gitu. Kalau menurut kita kayak apa? Kalau menurut saya mirip sih sama idem gitu aja. Enggak. Kalau saya berpikir orang yang mengasihi Tuhan, bagi saya ciri-cirinya adalah orang yang bertumbuh dalam karakternya gitu. Ya. Karena kita nggak mungkin kita bilang Tuhan, aku mencintai Engkau, tapi kita tetap dalam hidup lama kita gitu kan. Nah, jadi di sini menurut saya orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang Ya. bertumbuh di dalam karakternya, Amin. mau menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, mau bertumbuh di dalam kekudusan Ya. ya, dan merubah setiap karakter-karakter yang buruk menjadi karakter-karakter yang baik. Amin. Amin. Amin, amin. Oke, itu saja. Tapi ada yang kelupaan nih. Oh, apa tuh? Nah, poin penting itu tadi tentang mengasihi Tuhan ya. Sebelumnya kan kita juga ngomongin tentang mengasihi, tetapi di sini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita. Betul Seperti apa tuh? banget. Mengasihi kita seperti apa, Mbak? Iya. Itu tadi yang paling penting nih. Iya. Ya. Yang mengasihi, ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan itu adalah yaitu dia balik lagi karena kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi Yes. kita. Asik. Tuh, iya nggak sih? Kemarin minggu kita habis perjamuan kudus, setiap Ya. sebulan sekali kita memperingati dengan perjamuan Ya. bahwa Tuhan udah mati buat kita. Amin. Jadi bahwa Tuhan tuh cintanya gede banget loh buat kita. Amin. Yes. Jadi kayak Yes. Betul tuh. kan kalau misalnya kita bahkan sama keluarga pun, kalau keluarga mungkin masih iya, kalau Iya. misalnya kita punya teman dekat atau pacar atau ya apalah name it lah itu belum tentu ada yang Iya. mau berkorban nyawa loh. Oh, ini Iya, nyawa betul. loh. Nyawa. Ya. Jadi ya itulah cinta Tuhan yang begitu besar. Amin. Jadi kita mengasihi karena Tuhan lebih dahulu mengasihi. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Ya, oke, kita akan langsung menuju kepada lagu teruwu. Terubu. Oke, kita siapkan hati kita lebih lagi, Ya. lebih lagi meresapi kehadiran Tuhan. Dimanapun kita berada, rasakan kehadirannya. Karena Dia adalah penulis kehidupan kita. Dia yang merancangkan segala yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan adalah cinta sejati di dalam kehidupan kita. Syukur Yesus. Oh ya Yesus, Tuhan Kau baik, Tuhan ku mengasihimu. Ya Yesus, glory. Kau penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu,
mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ya Tuhan, Kau memahami hatiku, Kau memahami hatiku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayat, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya Kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Sampai akhir hayatku, ku kan tetap setia. Oh ya Yesus, Kaulah penulis hidupku, Kau memberi rancangan yang terbaik bagiku. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Yesus, ku bersyukur kepadamu. Kau Allah yang mengasihiku. Terima kasih ya Tuhan. Dengan apa akan ku balas kalau Kau baik kamu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, seluruh perbuatanmu,
sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Amin, Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya teman-teman di rumah pasti dalam keadaan yang sehat-sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Saya juga percaya Tuhan pasti akan memberikan kesehatan ilahi buat teman-teman sekalian. Ya, amin. Ya walaupun sekarang ini kita hanya bertemu lewat kebaktian online, tidak bertatap muka secara langsung, tapi saya percaya teman-teman pasti tetap memiliki sukacita yang melimpah-limpah. Ya. Bener nggak, Ma? Ya, betul. Dan oke, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik. Tapi sebelumnya saya hampir lupa nih. Saya nggak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh seorang wanita, seorang gadis ya. Bukan gadis lagi. Oh, gadis sih. Ya, langsung aja, dia adalah istri saya. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Udah kenal kayaknya. Udah kenal ya, harusnya kenal ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Alex. Saya anak dari gembala di sini, dan di samping saya ini istri saya satu-satunya seumur hidup ya, sampai mati. Amin. Ya mungkin Mama bisa perkenalkan sendiri kali ya. Ya, nama saya Selvi. Saya yakin teman-teman pasti sudah kenal, sudah sering lihat muka ini gitu ya, terpampang ya. Salam kenal, sehat selalu. Amin. Udah, gitu aja. Iya, gitu aja. Masa mau autobiografi di sini? Oke, hari ini kita akan bukan khotbah sebenarnya, tapi lebih kepada sharing gitu ya. Sharing tentang praktek. Apa prakteknya ketika kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan. Sebenarnya ketika saya diberitahu untuk menyampaikan tema ini, sebenarnya dalam pikiran saya sedikit agak bingung gitu. Bingungnya kenapa? Karena kalau kita membahas tentang praktek, tentu tidak bisa disampaikan dengan secara lisan gitu ya, secara teori gitu ya. Karena waktu saya diberitahu tentang ini, Om Thomas gitu ya, Om Thomas bilang, coba sharing tentang prakteknya bagaimana. Kemarin kan sudah teori, sekarang prakteknya. Kemudian saya mikir, lah kemarin teori, sekarang praktek. Artinya kalau sekarang praktek, ya kita harus praktek gitu. Kalau disampaikan seperti ini, ya berarti kan Teori juga. teori juga gitu kan. Jadi sebenarnya saya secara pribadi agak merasa kurang pas jika prakteknya disampaikan secara teori juga gitu ya, Mah ya. Tapi nggak apa-apa, karena ini adalah tema yang menarik. Kita mungkin akan sharing gitu ya, pengalaman kita berdua, bagaimana apa saja yang kita lakukan gitu setelah kita
mempunyai hubungan dengan Tuhan, setelah kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, apa saja sih yang bisa, atau bukan yang bisa, tapi yang kita lakukan gitu ya, yang kita lakukan. Kita berdua akan sharing beberapa poin apa saja sih yang selama ini kita kerjakan gitu, kita lakukan. Tentu teman-teman enggak akan pernah bisa gimana ya? Sama seperti orang yang ngajarin berenang gitu ya. Kalau kita berdua ngajarin berenang, oh berenang itu gini. Langkahnya tangan ke atas gitu ya. Kemudian kaki digoyang-goyang gitu. Kalau disampaikan tentu teman-teman nggak akan bisa ngerti gitu. Gimana sih? Sebelum kita benar-benar terjun mengalaminya gitu. Terjun ke air, kemudian kita menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita, baru kita tahu bagaimana berenang itu. Nah, sama dengan apa yang akan kita sharingkan pada hari ini. Tentu teman-teman mungkin agak sedikit bingung mungkin ya dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi saya berdoa, saya berharap mari teman-teman mengalaminya sendiri gitu. Apa yang akan kita sampaikan hanyalah pengalaman kita, pengalaman kedekatan kita dengan Tuhan. Oke, saya nggak mau lama-lama karena kalau di depan saja sudah lama, jam nanti. kita bisa, 1 jam itu Singkat ya. baru pembukaan. mungkin bisa 2 jam, 3 jam gitu ya kalau diberi kesempatan. Oke, mungkin kita akan langsung aja ya teman-teman. Apa sih tindakan praktis yang dilakukan ketika kita memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan? Atau gampangnya begini deh, apa buktinya kalau kita tuh cinta sama Tuhan? Seperti tadi yang sudah dibilang sama Keke gitu ya, sama Vina juga, sama Stefan juga, mereka sudah sedikit sebenarnya apa yang mereka sampaikan itu hampir sama seperti yang akan kita sampaikan juga, sedikit nyerempet, ada bukan nyerempet sih sebenarnya itu juga yang akan kita sampaikan gitu. Jadi sebenarnya mereka sudah membocorkan gitu apa yang sudah akan kita sampaikan. Oke, kita mulai dari poin yang pertama. Apa sih buktinya kalau kita ini benar-benar mencintai Tuhan? Apa buktinya kalau kita benar-benar mencintai Tuhan? Ya, aku sih membayangkan kalau kita punya hubungan dengan seseorang yang kita lihat dan kita cinta sama orang itu, ya kayak aku sama kamu gitu ya. Ya, harusnya sih pengen ketemu terus, pengen deket, Betul. pengen kalau jauh gitu kangen, mikirin gitu sih kalau bayanganku. Iya, betul sekali. sama kayak orang pacaran gitu ya. Kayak orang pacaran, tentu teman-teman pernah pacaran gitu ya. Benar nggak teman-teman? Saya nggak berusaha menyinggung yang belum pernah gitu ya. Maafkan saya. Tapi pada umumnya teman-teman yang mungkin pernah punya perasaan suka dengan lawan jenis, tentu yang dirasakan adalah kita tuh pengen selalu dekat dengan si dia gitu ya. Kita rindu ketemu gitu ya. Kita rindu deket. Kalau bisa makan itu lihat dia gitu ya. Kalau bisa ngapa-ngapain itu bareng dia gitu. Intinya adalah poin pertama yang ingin kita sampaikan adalah kita selalu ingin atau rindu berada di dekatnya. Teman-teman. Apa sih contohnya? Bukan contoh sih, tapi apa praktek realnya ketika saya bilang bahwa kita ingin selalu rindu dekat dengan Tuhan. Prakteknya apa, Ma? Yang jelas ya kalau kita mau hidup dekat Tuhan ya dalam doa That's right. dan
nggak sekedar di jam doa itu sih kalau menurutku, tapi selama 24 jam atau selama kita beraktivitas itu kita selalu ingat Tuhan, kita Yes. selalu bersyukur kepada Tuhan, kita selalu memuji Tuhan. Itu sih kalau praktek yang bisa kita Yes, lakukan. betul. Benar sekali. Jadi teman-teman selalu ingin rindu dekat dengan Tuhan itu prakteknya ya apalagi selain kita berdoa, kita membaca firman, karena berdoa, membaca firman itu adalah bukti bahwa kita rindu dekat dengan Tuhan. Benar Ya. nggak teman-teman? Kalau teman-teman rindu sama Tuhan tapi nggak pernah berdoa, bisa nggak dikatakan, oh aku rindu nih sama Tuhan, tapi teman-teman nggak pernah berdoa? Ya itu mungkin omong kosong gitu ya, omong kosong besar kalau buat saya malahan gitu ya. Jadi berdoa, membaca firman, bersekutu dengan Tuhan, rindu akan hadiratnya, itu adalah perasaan atau tindakan yang keluar begitu saja teman-teman. Bahkan ketika kita berdoa, membaca firman itu tidak perlu ada seseorang yang menyuruh kita, karena kerinduan itu datangnya dari hati kita. Sama seperti kita pacaran, kita ngapel pacar kita, teman kita, sama kayak dulu kita, kayak dulu papa ngapel mama ya. Itu nggak ada yang suruh teman-teman. Masa orang tua kita nyuruh gini, Alek, sono pacarnya buat diapel, masa kamu pacaran nggak kayak pacaran di rumah aja? Nggak mungkin dong orang tua kita ngomong kayak gitu. Benar nggak sih teman-teman? Jadi itu keluar dengan sendirinya, itu keluar dari dalam hati kita, kerinduan yang keluar dari dalam hati kita. Aku pengen main ke rumahnya, aku pengen makan bareng dia gitu ya. Sama halnya dengan Tuhan teman-teman. Ya. Kita berdoa, membaca firman itu karena kita rindu, kita haus. Tuhan, aku pengen berada di dekatmu. Kita memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Itu kenapa di gereja ini kita ada disiplin berdoa, kita ada disiplin membaca firman. Sebenarnya kalau itu dijadikan kayak sesuatu yang disuruh atau diwajibkan, itu sebenarnya kalau menurut saya sih agak kurang pas gitu ya. Karena berdoa dan membaca firman itu seperti yang saya bilang tadi, itu harus keluar dari dalam hati kita. Kerinduan yang keluar secara alami. Ya. Makanya sekali lagi teman-teman harus alami itu. Ya. Oke teman-teman. Kemudian itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah yang kita alami, kita ini selalu ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Bener nggak Ma? Ya. Apa sih memberikan yang terbaik? Apa sih Ma kira-kira yang memberikan yang terbaik itu buat Tuhan? Paling kecil ya, kalau menurut saya paling kecil itu uang. Karena uang itu gampang didapat. Loh, uang tuh malah paling kecil ya. Paling kecil. Firman Tuhan juga katakan itu perkara kecil gitu. Yes. Terus yang kedua itu tenaga kita. Yang ketiga waktu kita. Itu yang paling berharga menurut saya. Karena waktu itu nggak bisa dibeli dengan uang. Uang Yes. bisa dicari. Gitu. Yes. Kalau menurut saya sih itu. Uang, tenaga, waktu. Benar nggak? Betul juga sih. Ya apalagi. Ya itu yang kita punya kan teman-teman. Kita punya uang, kita punya tenaga, kita Iya. punya waktu. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya. Pengalaman kita berdua, kita sudah nggak tahu berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk pekerjaan Tuhan ya Maya. Bahkan kita tuh sama sekali nggak pernah hitung-hitungan gitu sama Tuhan. Ya. Tuhan berkati kita sekian, oh yang sekian jangan dipakai lah, yang sekian ini kan buat keperluan kita. Oh no teman-teman, kita berdua punya komitmen yang sama, kita berdua punya keputusan yang sama, yaitu kalau untuk Tuhan kita nggak mau hitung-hitungan. Ya. Kita nggak mau
apa ya, istilahnya orang Jawa bilang apa, ijir. Ijir sama Tuhan, enggak. Jadi apa yang bisa kita berikan Ya. buat Tuhan? Uang kah? Tenaga kah? Waktu kah? Ya. Kita berikan buat Tuhan. Ya. Yang terbaik pokoknya kita berikan buat Tuhan. Itu yang kedua yang bisa kita sharingkan ke teman-teman. Ada lagi yang mau sampaikan untuk yang poin kedua ini? Mungkin bisa ditambahi dengan kalau buat Tuhan itu kita berani berkorban gitu. Yes. Walaupun kita capek setelah kita seharian bekerja atau beraktivitas, tapi saat pelayanan memanggil dan membutuhkan kita tetap mau berkorban gitu. Walaupun capek, kita tetap beri yang terbaik buat Tuhan. Terus kalau dari uang, mungkin sebenarnya dari uang kita itu kita bisa sisihkan untuk kita enjoy gitu, misalnya kita shopping atau kita makan makanan yang enak gitu. Tetapi kita tahu ada orang yang lebih membutuhkan, atau kita bisa berikan untuk misi. Kita berkorban, kita ambil kesenangan kita yang bisa kita pakai untuk kesenangan kita itu, lalu kita kasih buat Tuhan. Itu namanya rela berkorban gitu. Yes. Sama kayak kalau orang pacaran nggak sih? Hujan gitu rela jemput pacarnya gitu kan. Kehujanan gak ada mantel, Yes. terus pacarnya pengen apa rela jauh-jauh dibeliin. Sebenarnya sama sih dengan hubungan kita dengan Tuhan. Harusnya kita mau gitu ya, rela berkorban, Pastinya dong. berikan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik maksimal itu untuk Tuhan. Setuju nggak Pak? Setuju banget lah. Rela berkorban itu bentuk nyata. Ya. Bentuk nyata kita itu sudah paling top lah kalau buat saya. Karena Tuhan sendiri pun dia membuktikan Ya. bahwa dia rela berkorban dulu buat kita. Ya betul. Jadi kalau kita sekarang ini rela berkorban buat Tuhan itu, kita sebenarnya berkorban apa sih buat Tuhan? Ya. Gitu. Kalau mau dibilang loh ya, karena kalau Tuhan rela memberikan nyawanya Ya. kan, dia bahkan sampai mati. Kita mau nggak sampai mati buat Tuhan gitu? Nah, Ya. pertanyaannya itu. Jadi kalau hanya untuk hal-hal Yang kecil-kecil. yang kecil-kecil, uang, tenaga, waktu itu Harusnya tuh mau ya. lewat lah gitu. Jadi sekali lagi teman-teman alami. Ya. Teman-teman nggak akan ngerti ini kalau teman-teman Belum pernah mengalami. belum pernah mengalaminya. Oke, teman-teman, poin yang ketiga apa, Ma? Kalau kita punya hubungan dengan seseorang atau dengan Tuhan yang kita bahas pada hari ini, kalau aku membayangkan sih kita akan mengubah kebiasaan kita, karakter kita untuk bisa fit dengan orang itu gitu. Misalnya kayak dulu kita pacaran, dia nggak suka kalau saya ini sensitif, kalau saya ini terlalu childish gitu ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Nah, karena dia ngomong gitu sama saya, ya karena saya sayang sama dia ya, saya harus mau mengubah watak saya itu dari yang tersinggungan jadi lebih ramah, dari yang mudah marah jadi penyabar, dari yang dulunya mungkin saya egois, saya jadi lebih dewasa. Gitu juga sama Tuhan gitu kalau menurut saya. Benar nggak, Pak? Benar banget. Jadi ya ini juga pengalaman kita berdua waktu kita pacaran dulu. Banyak banget sikap atau watak kita masing-masing ini itu saling bertentangan gitu, Ya. enggak pokoknya Akur. saling jelek lah gitu, enggak akur gitu ya. Enggak akur. Jadi ya karena kita saling mencintai gitu ya. Cie. Karena kita saling mencintai, maka saya secara pribadi mau berubah buat dia gitu loh. Kalau dia nggak suka saya kalau dia nggak suka saya marah-marah, ya saya berusaha untuk nggak marah gitu di depan dia gitu. Sama halnya dengan kalau saya nggak suka dia dikit-dikit cemburu gitu ya. Perlu kalian ketahui. Nggak perlu dibeberkan di sini ya. Nanti jadi Itu kan sudah cerita lama. Oh gitu ya. Nanti jadi termehek ya.
kalau saya nggak suka dia cemburu, ya dia berusaha untuk gimana caranya berubah gitu demi Ya. saya gitu. Nah, sama halnya dengan Tuhan, teman-teman. Ya. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan itu pasti kita akan mengubah sikap, karakter, sifat, apapun itu yang jelek-jelek di dalam diri kita pasti akan berubah Ya. ke arah yang lebih baik Ya. untuk Tuhan gitu, untuk Ya, Tuhan. amen. Karena Tuhan itu kasih. Ya. Jadi kalau kita ini ikut Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita jelek, ya nggak klop gitu, nggak klop karena Tuhan maunya kita juga punya kasih sama seperti Ya. Dia. Jadi kita pasti akan berubah dengan sendirinya. Kita Ya. kan pasti punya kemauan untuk kita berubah, teman-teman. Ya. Apa yang berubah, Mah? Kan Apa yang berubah? nggak mungkin ya kayaknya kalau bilang kita cinta Tuhan, bilang kita anak Tuhan, tapi kita masih hidup di dalam dosa, itu nggak mungkin Yes. kayaknya ya. Bilang kalau kita ini setia sama Tuhan, tapi kita masih hidup di dalam gelap, kayaknya nggak mungkin. Jadi pasti kita sedikitnya akan mulai mengalami perubahan dari yang dulu mungkin kita suka dikit-dikit dosa gitu ya, suka dikit-dikit nggak jujur mungkin, bohong. Kita pasti akan sedikit demi sedikit akan mulai mengalami perubahan. Seperti kita mulai tidak menyukai dosa. Betul. Kita mulai jauh-jauh. Kalau kita tahu ada teman atau komunitas kita yang menyeret kita ke pergaulan yang buruk, ya kita mulai hindarilah. Betul. Karena kita tahu bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Justru pergaulan yang buruk itu akan menyeret kita untuk makin jauh dari Tuhan. Ya. Kita harus cari komunitas, kita harus cari orang, lingkungan yang menolong kita, mendorong kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Benar nggak sih? Betul. Jadi kehidupan kita ini mulai beralih dari dosa kepada kebenaran, dari gelap kepada terang. Kalau dulu hidupnya jorok gitu ya, kemproh gitu ya, setidaknya kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus mulai hidup bersih, benar ya? Apalagi Pak? Nah, saya ingin saksikan ke teman-teman tentang istri saya. Boleh ya, Mah ya? Jadi istri saya selfie gitu ya, istri saya dulu waktu masih Istri jadi saya Pak. dulu. Dulu. Dia dulu gitu ya, istri saya dulu. Iya kan benar kan, istri saya dulu waktu belum jadi istri. Dia itu banyak hal yang kalau kalian lihat istri saya yang sekarang itu perubahannya sudah mungkin kalau saya mau bilang tuh 180 derajat gitu. Jadi dia tuh benar-benar mengalami perubahan yang sangat kalau menurut saya. Makanya saya bersyukur juga sama Tuhan karena dia juga punya kerinduan untuk dia berubah gitu. Dulu zaman kita SMA, saya ini kan anak pendeta kan, saya di gereja, saya melayani, saya pelayanan di mimbar. Jadi untuk hal-hal yang melayani Tuhan itu saya sudah biasa gitu. Sedangkan istri saya adalah orang bisa dibilang orang awam gitu ya. Bukan anak pendeta, bukan Bukan aktivis. Ke gereja aja Yes, harus disuruh-suruh orang tua kali ya. betul. Kristen agamawi lah. Ngaku ya. Ya aku lah. Jadi dulu kehidupan istri saya itu seperti itu, teman-teman. Jadi yang namanya berdoa, yang namanya membaca firman, itu tuh bukan hal yang biasa dia lakukan. Tetapi ketika dia bertemu dengan saya dan kemudian sedikitnya saya memberikan nasihat-nasihat gitu ya. Ya biasalah kalau orang pacaran kan sukanya kasih nasihat kan. Tapi kalau kasih nasihat yang baik-baik ya, jangan yang jelek-jelek. Iya, harus itu.
Nah, saya kasih nasihat, kamu tuh harus gini, harus rajin berdoa. Yuk kita ke gereja yuk gitu. Nah, dia lama kelamaan dia mengubah sikapnya. Ya. Saya nggak tahu dia sengaja mengubah atau itu apa? Maksudnya gini, dia mengubahnya itu dengan terpaksa atau dia benar-benar memang rindu untuk berubah demi Tuhan gitu ya. Tapi yang saudara teman-teman saksikan sekarang, yang teman-teman lihat sekarang sosok Cik Selfie kok teman-teman panggil ya. Ya seperti inilah dia gitu. Saya bersyukur sama Tuhan karena banyak hal yang berubah dalam hidupnya, banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya sehingga dia menjadi seperti pribadi yang sekarang ini. Dan saya percaya kalau teman-teman mempunyai hubungan yang benar-benar sama Tuhan, Ya. teman-teman juga pasti akan memiliki perubahan yang bahkan mungkin drastis gitu ya, 180 derajat. Mungkin teman-teman tadinya pemarah jadi penyabar. Ya. Bayangkan pemarah jadi penyabar. Pemalas jadi rajin. Ya. Apalagi mah? Banyak sih ya. Banyak yang kita alami Pelit jadi karakter-karakter kita setiap hari. Dan sebenarnya dari apa yang dia ceritakan tadi, saya jadi teringat bahwa kita kan belakangan ini kita membahas tentang hubungan gitu ya, tentang relationship dengan semua orang di sekitar kita termasuk Tuhan. Nah, hubungan yang benar baik itu dengan lawan jenis atau sesama jenis itu akan bisa dilihat dari buah yang dihasilkan dari hubungan itu gitu. Kalau hubungan itu menghasilkan kita semakin cinta Tuhan, kita semakin rindu dekat dengan Tuhan, kita semakin rohani, artinya itu hubungan yang kudus kalau Bapak Gembala katakan. Tapi kalau dari hubungan itu kita makin malas ke gereja, kita makin malas ibadah, kita makin nggak doyan baca firman, kita lebih suka hal-hal yang duniawi, artinya itu hubungan yang justru membawa kita kepada dosa, kepada kebinasaan gitu. Jadi sebenarnya mari kita cek hubungan yang kita miliki dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu teman kita, baik itu pacar kita, baik itu hubungan kerja dan lain sebagainya, mari kita cek. Pastikan hubungan-hubungan yang tidak membawa kita dekat dengan Tuhan, kita harus gerakat, benar nggak? betul. Dan hubungan yang membawa kita makin antusias dekat dengan Tuhan, kita harus makin kumpul dengan orang-orang itu, benar nggak Pak? Betul. Betul sekali. Ya. Nah, ngomong-ngomong ini yang Mama sampaikan barusan poin berikutnya atau enggak, bukan ya? Teringat aja, Oh, teringat oke. dari apa Karena sedikit nggak nyambung teman-teman dari yang saya tanya tadi. Relationship. Oke. Maksud apa? Cie. Tadi kan saya sedang membahas tentang perubahan dari pemarah jadi penyabar, kemudian dari pemalas jadi rajin, dari pelit jadi perhati gitu ya. Saya pikir Mama akan melanjutkan apalagi gitu ya kan, apalagi gitu. Mumpung ingat. Oke, balik yang tadi ya. Apalagi teman-teman, pelit jadi murah hati. Mungkin kita yang tadinya sombong, kita jadi apa lawannya sombong itu? Rendah hati. Rendah hati, betul. Rendah hati. Negative thinking. Jadi positif. Masih banyak teman-teman, Ya. masih banyak hal-hal yang pastinya akan berubah dari sikap, karakter, watak kita. Ya. Benar ya, Maya? Ya. Oke, poin selanjutnya teman-teman. Sebelumnya mungkin teman-teman bertanya kok kita ini menyampaikan sharing kok nggak baca firman gitu ya? Kok nggak baca firman gitu ya? Sebenarnya bukan kita nggak mau baca firman, tapi ya itu yang saya bilang tadi di awal tadi, kita lebih kepada sharing gitu, apa yang kita alami gitu ya. Pengalaman. Jadi nggak melulu kita seperti pengkhotbah gitu ya, harus baca firman kemudian kita menjabarkan satu persatu gitu ya. Saya nggak mau saya
mencari-cari gitu ya, dalam tanda kutip mencari-cari apa kebenaran dari ayat yang saya baca, tapi kita berdua ingin benar-benar apa men-sharingkan atau menyampaikan apa yang kita alami, apa yang kita lakukan. Dan sekali lagi saya berharap teman-teman juga mengalaminya. Tapi sebenarnya firman Tuhan itu kita keep di akhir untuk sesuatu yang Oh iya, betul. asik gitu kan, enggak sih? Betul. Nanti di bagian akhir, ini belum kok sudah ngomongin bagian akhir sih. Udah capek ya dengerinnya ya. Oke, poin selanjutnya dulu. Ini sudah berapa poin sih, Mah? Yang keempat, sekarang yang Oke, keempat. yang keempat ya. Ini nyatetnya terlalu panjang sih jadi. Yang keempat, Yang keempat. kalau kita punya hubungan yang dekat dengan seseorang, dengan Tuhan, maunya ngapain? Ini poin selanjutnya. Lupa dia. Oke. Kalau kita buktinya kita mencintai Tuhan, ya pasti kita rindu untuk melayani Dia lah. Iya sih. Benar nggak sih? Saya sih membayangkannya, merefleksikannya kalau dengan seseorang gitu ya. Kalau kita sayang sama papa mama kita sayang sama pasangan kita pasti mau melayani dia gitu. Dia perlu apa, kita segera ambilkan. Kalau kita sedang pergi, terus enggak lagi sama orang yang kita kasih, terus tahu dia suka gudeg misalnya, kita pasti selalu otomatis langsung beliin gitu, langsung Betul. kasih gitu. Betul. Ya itu bentuk pelayanan sih, begitu pula dengan Tuhan sih. Kita pasti akan suka gitu melayani Betul Tuhan. banget, Mah. Jadi buktinya kalau kita cinta Tuhan itu dengan sendirinya atau secara otomatis dalam diri kita tuh kita pasti rindu untuk melayani Tuhan. Ya, contohnya lagi-lagi karena ini kita sedang berbicara tentang relationship. Lidah. Kecepet ya. Kita sedang berbicara tentang hubungan. Jadi lagi-lagi contohnya adalah ketika kita pacaran gitu ya. Nah, kalau kita pacaran, kita pasti pengennya tuh melayani pacar kita, bener nggak sih? Bener nggak sih, Mah? Ya. Dulu Mama melayani Ya, papa dia nggak sih? antar jemput ya. Betul. Lelaki sejati. Nggak ada hubungannya. Oke. Sampai mana tadi ya? Jadi lupakan. Melayani. Jadi kita tuh ya ini ada hubungannya dengan yang poin sebelumnya tadi. Kita pengen memberikan yang terbaik gitu. Ya, Kita pengen melayani. Kayak tadi contohnya antar jemput gitu ya. Tidak ada niatan sedikit pun dari istri saya untuk menjadikan saya seorang Gojek. Bukan. enggak, tapi memang saya yang secara pribadi pengen gitu. Pengen jemput dia gitu ya, pengen nganterin pulang, pengen melayani. Sama halnya dengan dia gitu. Dia pengen melayani pacarnya gitu. Apa sih? Mama dulu melayani apa sih? Banyak lah ya. Namanya orang pacaran gitu pasti banyak gitu. Dia perhatiin, dia nanya gitu ya. Dulu kan zamannya masih SMS kayak. Dulu ada belum Android ya. Belum Android. Udah makan belum gitu ya. Tapi cuma nanya gitu, nggak dikirim makanannya. Kan belum ada Gojek waktu itu. Nah, Iya. itu. Kalau kita sayang, kita punya hubungan dengan orang itu spesial, kita pasti selalu bilang iya kalau dia minta. Benar nggak sih? Betul. Hujan diterjang gitu ya, badai diterpa gitu ya. Begitu pula kita untuk Tuhan ya nggak sih? Walaupun kita capek, walaupun kita mungkin lagi nggak mood gitu, tapi kalau buat Tuhan kita selalu harus bilang ya gitu. Yes. Dan itu yang kalau menurutku ya memang kita berdua alami gitu ya. Dia kalau buat Tuhan tuh mau capek, mau sampai lembur, dia jabanin aja gitu ya. Kalau saya apa yang Tuhan percayakan atau orang percayakan untuk saya lakukan buat Tuhan, saya sih selalu bilang iya, walaupun nanti nggak tahu harus gimana, pokoknya iya dulu, bener nggak sih? Kita tersedia. Kita tersedia. Itu yang juga pernah disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini bahwa mari kita jadi orang-orang yang tersedia gitu.
kita rindu melayani Tuhan. Yuk kita pelayanan ke sana. Oke, siap. Ya. Yuk kita pelayanan ke sana. Yuk, oke, siap. Bukannya dikit-dikit, wah aku ada tugas ya. Padahal nggak ada tugas ya kan. Aku lagi ngerjain siapa gitu. Iya sih, Jadi aneh sih banyak sebenarnya. alasan gitu yang. Nah, kalau kita punya hubungan khusus dengan Tuhan, kita cinta sama Tuhan, nggak ada kata enggak, Iya. nggak ada kamus kata enggak di dalam hati kita. Enggak, Kita pasti akan capek, sibuk, itu pasti udah dibuang jauh-jauh. benar. Hmm. Oke, karena waktunya ini jalan terus teman-teman. Sebenarnya masih ada satu poin lagi, tapi mungkin poinnya nanti kapan-kapan ya, yang satu yang terakhir ini ya. To be continued. Karena poin yang terakhir ini kira-kira durasinya 2 jam teman-teman. Jadi untuk untuk yang terakhir aja ini poinnya tuh aduh. Jadi karena Apa dibikin surprise aja? Ayo, siapa yang tahu poin terakhir apa? bisa boleh juga ya. Oke. Jadi karena ya yang saya bilang tadi karena waktunya sudah ini, jadi kesimpulannya adalah teman-teman, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika kita kenal siapa Tuhan, nah ini yang sebenarnya tadi harusnya saya sampaikan di awal. Sebelum kita mengalami apa yang kita sudah sharingkan tadi, awalnya kita tuh harus kenal dulu sama Tuhan. Ya. Ketika kita sudah kenal, makanya akan tumbuh cinta, akan tumbuh kasih kepada Tuhan. Ya, betul. Kesimpulannya adalah ketika kita sudah tumbuh cinta, sudah tumbuh pengenalan akan Tuhan, kita tahu siapa Tuhan, mari kita alami. Mari kita alami hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Jadi yang saya bilang tadi di awal, kalau kita mau belajar renang nggak bisa diceritakan dengan saya bergaya-gaya renang, itu nggak bisa teman-teman. Kita harus mengalaminya sendiri. Apa yang sudah kita sampaikan tadi, kalian harus alami sendiri teman-teman. Ya, betul. Jadi mungkin nanti pengalaman kita dengan pengalaman teman-teman akan berbeda gitu. Ini apa yang kita sampaikan ini bukan patokan atau bukan memang itu poinnya, tapi ini yang kita alami. Mungkin kalau teman-teman mengalami, teman-teman nanti bisa memiliki pengalaman yang berbeda dengan kita. Ya. Percayalah bahwa pengalaman dengan Tuhan itu tuh benar-benar luar biasa. Ya. Pengalaman dengan Tuhan itu masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya. Jadi intinya, ayo teman-teman, kita benar-benar menjalani hubungan dengan Tuhan itu. Amin. Bukan hanya di mulut saja, Ya. tetapi benar-benar kita rasakan, Ya. benar-benar kita alami, kita dengan Tuhan itu kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan, benar-benar tahu, kenal siapa Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan buat Dia, itu teman-teman yang seharusnya kita alami dalam kehidupan kita. Gitu ya Maya. Ya. Nah, oke, kita itu mungkin yang bisa kita sharingkan ke teman-teman, dan sesuai dengan janji kita tadi di depan ada semacam apa ya? challenge yang giveaway yang kita bikin buat teman-teman. Giveaway-nya apa? Challenge-nya apa, Ma? Challenge-nya apa tadi, kita nggak sisipkan ayat atau tokoh gitu ya. Jadi challenge-nya adalah kami menantang teman-teman semua untuk menemukan ayat atau tokoh di dalam firman Tuhan yang sesuai dengan poin-poin yang kita sharingkan tadi. Bagaimana mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan akhirnya itu mendorong mereka untuk doing something buat Tuhan. Yang akhirnya itu mendorong mereka untuk melakukan sesuatu, praktek dalam
dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, jadi bisa dibuat dalam bentuk video gitu ya, Yes, dalam bentuk video. video. Selfie, terus, video selfie. videoku berarti. Ayatnya apa, perikopnya apa, terus rema apa yang kamu dapat dari ayat itu atau dari tokoh itu, terus penerapan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu tahu akan hal itu gitu. Benar nggak? Betul. Kemudian kirimkan videonya. Oke, japri berarti ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan ngundi nggak sih atau Kita akan temukan yang paling menarik. Nah, jadi dipilih ya, kita pilih yang berapa orang? 200? kita tuh sebenarnya maunya semua gitu ya, semua kita kasih gitu. Tapi ya apa daya gitu. Apa daya. Jadi kita akan pilih berapa ya? Dua orang. Dua orang yang paling menarik, yang paling relevan gitu ya, yang paling masuk akal. Jadi ini bukan mengarang indah, please don't mengarang indah. Kita bukan guru bahasa, tapi apa yang benar-benar kalian dapatkan, apa yang benar-benar kalian alami, dan apa yang benar-benar kalian pengen lakukan buat Tuhan. Gitu. Yes. Oke? Oke, itu aja. Giveaway-nya apa? Belum tahu ya. Yang pasti menarik lah. Nanti Nanti kita kasih option deh. Oke. Ya gitu aja berarti ya. Uh-uh. Oke. Ya teman-teman, sekian sharing kita hari ini. Semoga ini memberkati teman-teman. Ya. Yang pasti adalah kerinduan kita berdua, teman-teman juga mengalami hal yang sama dengan kita. Amin. Amin. Amin lagi. Tuhan Oke. memberkati. Tuhan memberkati. Oke, gimana tadi sharingnya? Seru? Amin. Pasti diberkati ya. Yes. Oke. Nah, sekarang kita mau menyampaikan Haleluya Update. Oke, haleluya update. Nah, yang pertama jangan lupa besok hari Minggu kita ada ibadah umum Ya. jam 6 pagi sama jam 5 sore. Ya. Nah, terus buat teman-teman yang sudah rindu ke gereja, ibadah bersama-sama, boleh datang ke gereja. Kita akan ibadah sama-sama, tapi kita tetap online dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Yes. Ya. Betul. Dan juga kita akan bertemu lagi di ibadah kaum muda 2 minggu lagi. Dan sama nih, jadi bagi teman-teman yang rindu untuk ibadah bersama kaum muda, kita ada ibadah kaum muda di gereja 2 minggu lagi. Dan tentu saja memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Lanjut. Jadi, ya. Satu lagi ada doa pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 6. Terus berarti misalnya besok Minggu aku datang ibadah ke gereja boleh nih? Steph, Boleh Boleh banget. banget. Sok Minggu lagi datang atuh. youth di sini boleh? Boleh banget. Oke, Oh iya, siap. buat kamu apa sih yang nggak boleh? Uwu. banget dong. Oke, kita semakin lama sepertinya. Oke, Ya. kita tutup saja ya. Oke. Sampai jumpa di youth service berikutnya. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye.